Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Supriyatna, Teknik Komputer Kampus IKMI Rizkina. Oke, di sini judulnya Desain Grafik dan Multimedia. Definisi desain grafik menurut Jessica Helfrich merupakan kombinasi kompleks kata-kata dan gambar, angka-angka dan grafik, foto dan ilustrasi yang membentukkan pemikiran khusus dari seseorang individu yang bisa menghubungkan elemen ini sehingga suatu yang khusus, mengejutkan, atau suatu yang mudah diingat. Menurut Suyanto, aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Desain grafik adalah salah satu bentuk seni lukis terapan yang memberikan kebebasan pada desainer untuk memilih, menciptakan, atau mengatur elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan garis di atas suatu permukaan dengan tujuan untuk diproduksi dan dikomunikasikan sebagai sebuah pesan. Jadi sebenarnya desain grafik itu untuk memunculkan inovatif-inovatif atau ide-ide gagasan baru untuk disalurkan melalui desain ini. Karena banyak banget manfaatnya. Desain grafik itu bisa mencetak foto lah, video lah, kayak apa ya namanya tuh, desain rumah, kantor, bahkan kendaraan juga bisa didesain di sini, desain grafis. Jadi di Indonesia ini sangat pekat banget gitu, sangat berguna banget kalau desain grafik itu. Oke, next. Nah, adapun kategori desain grafik yang tadi saya ceritakan, ada buku, majalah, poster, web design, halaman web, film, CD, video, multimedia, identifikasi log, desain produk. Nah, jadi lebih dijelasin lagi di sini dalam kategorinya seperti itu. Oke, next. Aplikasi pengolah tata letak, ada Pomer Masker, ada InDesigner, ada Maker, Corel Paturer. Nah, di sini ada yang namanya Graphics Pictor. Graphic picture yang tersusun dari unsur garis dan kurva yang disebut pictor. Nah, di sini kelebihannya dan kelemahannya. Yang pertama, tetap utuh apabila gambar diperbesar. Nah, jadi kalau di pictor ini, jadi dia kalau kita memperbesar gambar, memperbesar ukuran, nah dia tidak bisa berubah, jadi tetap stabil itu. Nah, yang kedua itu bersifat resolution independent. Jadi kalau resolution independent itu kan namanya ya buat dikit, buat pribadi doang gitu. Independent itu nggak bisa keluar gitu. Independen menyimpan gambar sesuai dengan software. Jadi kan kalau di software itu kan ada macam-macam ya, ada ukurannya. Misalkan kan kayak gambar kan ukuran eh, 3 kali 4 apa 4 kali 4 kayak gitu. Jadi dia bisa menyimpan sesuai ukuran dan kebutuhan kita yang disimpan di situ. Jadi pas kita mau ngeprint ataupun mau cetak foto, nah dia ngeprintnya itu sesuai software yang kita dapatkan, sesuai yang kita peroleh di situ.
garansi warna harus diperoleh sendiri. Nah, jadi warna itu kan ada warna merah, ada warna kuning, putih. Nah, warnanya itu disesuaikan sama kita pribadi gitu. Disesuaikan supaya tidak berubah pas dicetaknya itu, dibikin softwarenya itu gitu. Jadi nggak ngacak kayak gitu. Oke, next. Grafik bitmap. Nah, ini yang kedua, grafis bitmap. Gambar yang terbentuk dari kumpulan fikel titik. Nah, kelebihan dan kelemahannya. Nah, pecah saat diperbesar. Nah, beda sama yang tadi ya, grafik vektor, dia pas diperbesar itu dia kelihatan jelas, normal. Sedangkan ini pas dia diperbesar itu kayak burem, pecah gitulah. Jadi pas dicetak itu jadi kurang bagus kayak gitu. Garansi warna lebih luas dan nyata. Cuman dia yang membedakannya itu warna lebih leluasa lah kita buat menyesuaikan warna yang kita pilih. Bersifat resolution dependent. Kalau yang tadi mah kan independen, ini mah dependent. Jadi dependent tuh bisa keluar mungkin kayak gitu ya kurang lebihnya. Kalau independen sama dependent tuh bedanya itu ya, kalau independen tuh buat di kita kan apa di negara kita, kalau dependen kan buat negara luar ya kayak gitu. Nyaman dipakai untuk gambar dengan efek bayangan yang halus. Artinya gambar yang kita buat itu sesuai yang kita inginkan. Itu kita misalkan mau mencetak gambar ukuran A4 ataupun A5, ya seperti yang kita harapkan. Jadi dia terbentuknya sesuai yang dibayangkan oleh kita, jadi lebih nyaman lah gitu. Yaitu namanya ada kekurangan ada kelebihan. Nah, di sini ada yang namanya aplikasi pengolah video. Yang pertama, Adobe After Effects, Adobe Premiere, Power Dictor, Showbiz Before, Pro Video Studio, Penrec Studio. Bisa juga pakai CorelDRAW ya. Buat bikin video ataupun ngedit video itu bisa pakai CorelDRAW. Cuman kalau lebih gampang itu pakai Power Director. Dia lebih gampang ketimbang CorelDRAW. Karena CorelDRAW itu apa ya namanya, lebih di minimalis gitulah, buat desainernya itu lebih digampangin banget. Beda sama Power Director kayak gitu. Nah, di sini ada yang namanya aplikasi pengolah multimedia. Yang pertama Macromedia Director, Macromedia Plus Plus. Yang ketiga Multimedia Builder. Nah, Macromedia Director yaitu untuk mengolah jenis-jenis atau bahan-bahan yang kita peroleh ya, seperti itu. Atau Macromedia Plus yaitu untuk menyatukan antara video yang kita buat sama video yang lain. Sedangkan Multimedia Builder yaitu untuk mendesainer semua video yang kita peroleh, yaitu bisa pakai Multimedia Builder supaya lebih efektif dan lebih gampang pakai apa namanya
Makromedia Director, seperti itu. Oh, ada ini ya, ke sawah naik bis. Wah, sudah habis. Oke, terima kasih. Saya minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang saya omongkan. Saya minta maaf. Semoga memuaskan buat bikin video ini. Nilai saya jadi lebih bagus dan lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.